Nah, itu mungkin nanti gue mau coba untuk bagikan ini saran-saran tips apa sih yang sebenarnya bisa dibangun dari kalian maba dan apa ya? Gimana ya? Jadi mungkin gini kali ya, kita merasa bahwa banyak hal yang nggak kita ketahui gitu. Gue sama dia nggak ketahui ketika kami masih dahulu adalah maba. Ya nggak, Dek? Bisa nggak Ya, kita bilang betul. gitu? Iya, Benar. ada banyak hal yang kami nggak ketahui dan apa yang kami mau lakukan sekarang ini spesial, tanda kutip lah ya. Ini spesial buat kalian yang kami rasa boleh menolong kalian ke depannya untuk menjadi nggak harus sukses sih, tapi gimana kalian bisa striving for the best di dalam sarjana kalian selama 4 tahun ini gitu. Jadi kurang lebih begitu. Kayaknya itu aja sih untuk soal perkenalan ya. Jadi kita akan ngomongin apa namanya? Ya gimana sih menjadi mahasiswa filsafat UI yang tomar kotop lah gitu. Ya deh, dari gue itu aja. Langsung Ya. aja kita mulai present dari gue Oke, aja ya. Oh, boleh. tunggu. Perlu di-clarify. Jadi teman-teman, ini kami lakukan secara impromptu ya. Jadi kayak lihat teman-teman dari ABA, Being Asking, kalau teman-teman tahu, itu juga anak filsafat UI, itu bikin kan saran buat maba filsafat. Nah, terus kami mikir, oh, kami juga boleh nih bikin yang sama, tapi beda concernnya gitu. Jadi kami bikin hal yang sama gitu. Jadi ini terinspirasi sama ABA. Oleh karena itu PPT kami itu masih benar-benar polos karena gue baru bikin tadi gitu loh. Jadi udah ngobrolin dari kami tapi baru bikin tadi gitu. Nah, anyway, kami harap kontennya atau isinya itu boleh menolong kalian untuk striving for the best di masa kuliah lagi di masa kuliah kalian di S1. Jadi sorry kalau misalnya PPT-nya kurang apa ya, kurang eye gasem gitu, nggak ansik. Tapi anyway, isinya mudah-mudahan menolong kalian. Oke, gue langsung share aja entire screen. Iya, udah kelihatan nggak, Dek? Aman? Kelihatan, aman. Oke, langsung aja, Dek. Boleh. Oke. Oh, ini udah ya, perkenalan udah. Udah. Karakter, Dek. Ngomongin karakter dulu, Dek. Jadi kita mau ngomongin dulu nih, gue sama dia soal, oke, kita mahasiswa filsafat, tapi kira-kira apa sih yang harusnya karakter macam apa yang baiknya dimiliki sama kita-kita nih sebagai mahasiswa filsafat? Silakan, Dek, dari lo. Jadi yang pertama nih, ini langsung ya to the point ya, jangan jadi intellectual snob ya. Jadi dalam arti gini ya, ya mungkin ya orang-orang mungkin pada taunya ya filsafat itu kan suka berdebat ya. Filsafat itu ya suka ngomentarin banyak hal, terus juga kadang dengan filsafat tuh ya gampang ngebego-begoin orang lain lah ya, gampangnya kayak gitu. Jadi kita usahakan untuk menghindari karakter ini teman-teman, karena filsafat itu kan hakikatnya nih ya itu kan ya kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan dalam arti kita harus terus-menerus mencari. Jadi kita nggak bakal sampai tuh sesuatu yang mutlak, yang mentok, yang final itu nggak ada, teman-teman. Jadi filsafat ini perlu diketahui ya, kalau ini tuh cara berpikir ya. Jadi kita kalau misalnya nyari jawaban dalam filsafat ya kita nggak bakal nemu ya. Maksudnya jawaban yang It's not ultimate gitu. important. Iya gitu kan, itu kita nggak bakal nemu The itu most important teman-teman. one. Karena filsafat itu kan lebih tepatnya jalan sih ya, kalau gue sih ngertiinnya begitu ya. Jadi kita nggak bakal bisa tuh itu kan nyampe yang bener-bener tanda kutip kebenaran, itu kita nggak bakal bisa nyampein itu gitu loh. Cuma kita jalan mendekati menuju kebenaran itu bisa kita raih gitu. Tapi dengan begitu, dengan kita yang tahu nanti ya, nanti juga teman-teman alami ya gitu kan, gimana sih perdebatan dalam filsafat, gimana sih logika, dan gimana sih cara berargumen yang baik. Jadi dengan teman-teman yang mempelajari itu justru tidak digunakan buat ya itu ngedungu-dunguin orang lain ya, lebih tepatnya. Gitu Coba sih mention siapa, Dek? ya, Gak ada, dosen jangan, kita jangan. dong. Jangan. Mantan dosen. Ya. Udah lama. Ya, ada lama. Iya udah lama, terakhir kayaknya angkatan kita SMA-nya nggak sih? Itu kita pas kelas filsafat keadilan tuh sempat diajar sekali sama dia. Oh iya, teori Ya. keadilan. Terakhir kita Dan memang teori keadilan. digoblok-goblokin. Gue juga pernah loh digoblokin sama dia. Iya makanya. Gitu. Jadi usahain menghindari itu sih teman-teman. Gimana Semko dari lu? Iya, jadi iya sama sih, Dek. Paling pertama, iya jangan jadi intellectual snob gitu.
Iya tadi udah dijelasin sama dia dengan sangat baik. Nah terus kalau jangan jadi intelektual snob apa dong? Gue lanjut ya deh. Jangan jadi milikilah kebajikan intelektual atau intellectual virtues. Apa nih maksudnya intellectual virtues? Begini, seperti tadi Dea bilang ya, yang namanya filsafat itu bukan semata-mata soal, tunggu ya gue sambil accept ini. Yang namanya filsafat itu bukan semata-mata soal disputasi, soal saling berdebat, dan semacamnya. Tapi yang namanya filsafat pertama-tama adalah sebuah usaha refleksi untuk mengenal diri, sesama, dan juga semesta. Oke? Untuk mengenal sesama, diri, dan semesta. Maksudnya gimana tuh? Nanti kalian akan belajar sambil jalan bahwa ternyata yang namanya filsafat itu paling fondasionalnya adalah yang bilang, oke, filsafat bikin ateis. Tapi kayaknya putus-putus lu deh. Kayaknya lu putus-putus deh. Kebiasaan deh. Mau maba? Atau mau bawa doang? Iya, milikilah kebajikan intelektual bahwa filsafat, karena at the first time filsafat itu adalah soal pencari tahuan, keingintahuan untuk memahami yang namanya semesta gitu. Makanya tadi dia bilang yang namanya filsafat itu bukan pertama-tama soal jawaban, tetapi soal kebijakan yang dari dahulu ditunjukkan oleh Socrates, ditunjukkan oleh Plato, Aristoteles, sampai filsuf sampai zaman sekarang mungkin Quentin Meilaisu ya deh ya. Itu mereka adalah orang-orang yang bertanya dan orang-orang yang berusaha untuk Kwang Tang Miyasu itu berusaha untuk mendeskripsikan dunia dengan cara mereka gitu. Jadi apa sih kebajikan intelektual? Tadi ya, pertama intellectual humility. Akuilah bahwa diri lo itu bisa salah ketika orang lain mungkin benar. Tapi bukan berarti bahwa lo nggak boleh punya firm belief gitu ya. Bukan berarti itu, tapi ingatlah bahwa orang lain mungkin benar dan lo mungkin salah. Humility. Jangan langsung dikit-dikit nganggap orang irasional gitu. Udah masuk filsafat, oke, yang masuk filsafat adalah orang yang paling rasional. Jangan sampai begitu. Jadi milikilah intellectual humility, milikilah keinginan untuk terus mengejar pengetahuan, milikilah keingintahuan, curiosity, karena at the first time philosophy is about curiosity, tentang keingintahuan ya. Itu nanti akan dibahas sama Bung Sandi lebih lanjut lagi. Jadi jangan sampai kita ngebocorin apa yang akan diajarin di kelas-kelas ya, Dek. Iya. Jangan spoiler. Jangan spoiler. Tapi anyway, dua hal ini yang harus kalian miliki. Jangan jadi intellectual snob. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang punya intellectual virtues. Nanti kalau kalian cari intellectual virtues juga aja kok di Google. Cari aja intellectual virtues. Oke. Lanjut. Dek, boleh aktif di kelas. Nah, ini penting banget nih, teman-teman. Jadi, aktif di kelas itu dalam arti kita bertanya, berpendapat, dan jawab pertanyaan. Yang ngaco juga nggak apa-apa, biarin deh, bodo amat ya, preketek deh kalau misalnya sama omongan orang. Yang penting kita bertanya, karena dari situ justru kegiatan filsafat itu benar-benar ada gitu loh. Jadi ini nih apa, dalam arti yang penting di filsafat itu ini gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita lihat dari sejarah filsafat ya, filsafat itu kan lahir kan dari dialog begini gitu loh, diskusi, tanya jawab, terus juga ya gitu kan, saling komentar lah begitu. Jadi dan balik lagi ya teman-teman, karena nggak ada sesuatu yang final dalam filsafat itu kan. Jadi ya it's okay gitu kalau misalnya jawaban kita ngaco atau pertanyaan kita ngaco, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dulu gue juga sering gitu kok waktu kuliah S1 filsafat tuh suka nanya yang ya kadang aneh-aneh lah, kadang juga ya mungkin ya diketawain gitu kan, ada teman sama temen ya, it's okay, nggak apa-apa gitu kan, karena disinilah gitu kan dialog itu muncul gitu, karena dari situ juga kita juga bisa tahu ya perspektif dari yang lain tuh gimana sih gitu kan, terus juga memperluas pandangan kita sih lebih tepatnya gitu. Gimana Sam menurut lo? Iya benar, jadi memang nggak usah malu ya itu. Jadi jangan punya jangan merasa bahwa diri itu rendah gitu, dari daerah mungkin atau dari mana. Gue jadi nggak punya hak untuk ngomong. Coba untuk pede, coba untuk tetap optimis gitu. Karena tidak ada pertanyaan yang bodoh di dalam ilmu filsafat gitu ya, bahkan di dalam segala ilmu. Dan juga yang namanya kelas filsafat itu memang harusnya diskusi. Yang namanya debat, bukan debat sih ya, tapi ya ada kesanggahan, ada ketidaksetujuan tuh harus ada. Kalau nggak nanti filsafat akan sekedar menjadi sebuah khotbah doang gitu.
satu arah gitu kan. Wah, yang diomongin sama Bung Sandi gitu kan, Bung Fris gitu kan, dan dosen-dosennya itu udah bener gitu ya, nggak usah dipertanyakan. Enggak, jangan begitu. Coba untuk tetap kritisi mereka. Dan dosen-dosen filsafat senang ya Dek untuk dikritisi ya Dek. Benar banget. Jadi try to be more critical gitu. Dan ya it takes time gitu. Jadi jangan pikir, waduh gila ternyata susah jadi mahasiswa filsafat. Enggak, ini yang kami saranin ini adalah suatu hal yang dibentuk secara perlahan-lahan gitu. Jadi bukan kalian harus ini langsung gitu, tapi kalian harus bentuk secara perlahan-lahan gitu. Jadi jangan khawatir, waduh gila gue bodoh, gue nggak kritis segala macam. Enggak, ini suatu hal yang harus dibentuk secara perlahan. Nanti akan kelihatan kok teman-temannya, gue sama dia 4 tahun kuliah filsafat kelihatan ya waktu maba itu memang songong-songong bodoh dan sok tahu gitu ya. Tapi di tahun keempat kami makin sadar bahwa wah ada progres di sana gitu. Jadi saran buat teman-teman, simpan terus paper-paper kalian dari zaman maba untuk melihat progres yang kalian miliki di tahun keempat nantinya gitu. Oh iya, sama simpen catatan juga tuh, itu penting. Benar, ya. Nah, ini soal karakter nih teman-teman. Tapi lebih dari soal karakter, ada 2 hal yang sebenarnya paling utama kami mau sampaikan. Yaitu soal survival kits untuk kini dan nanti. Bagaimana bisa striving for the best sebagai mahasiswa filsafat. Dan yang kedua, bagaimana nantinya filsafat ini bisa menolong kalian dalam berkehidupan sehari-hari. Ya, karena kuliah itu adalah masa yang paling ideal gitu kan, masa yang paling nyaman. Lu belum punya dalam tanda kutip responsibilities. Gue sama dia sekarang udah punya responsibilities gitu ya, lebih jauh lagi gitu kan, karena udah hidup sendiri bla 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 semacamnya gitu. Nah, jadi sekarang kini dan nanti, kini akan sebagian besar Dea sampaikan, gue cuma mention sedikit aja, nama-nama dikit. Nanti gue akan bicara paling banyak soal nanti. Oke, Dek, silakan kini. Oke, siap. Nah, ini penting banget itu teman-teman, bisa bilang tridharmanya lah. Tridharma dari kuliah filsafat itu baca, nulis, dan diskusi. Karena kan nih buat teman-teman yang angkatan 19 sama 18 mungkin paham ya, udah mulai tahu gitu kalau emang membaca itu penting banget di kuliah filsafat, dan memang banyak dikasih ya bacaan-bacaan penting di filsafat. Tapi yang biasanya banyak keluhan itu bacaannya bahasa Inggris gitu kan ya. Nggak apa-apa, biasain aja, bacain aja terus. Jadi tips dari gue sih ya, jadi kalau kalian misalnya lagi baca bahan bahasa Inggris nih untuk filsafat, kalau ada kosakata yang teman-teman nggak ngerti, tandain aja, terus cari itu translate gimana, terus catat di atasnya gitu kan. Jadi biasanya kata-kata itu bakal berulang gitu loh. Jadi karena kata-kata itu berulang dan udah kalian catat sebelumnya, kalian seenggaknya bisa ingat lah itu tuh artinya apa sih begitu. Karena dulu waktu gue kuliah filsafat awal-awal begitu tuh, semester 1, semester 2, ya jujur gue juga pada saat itu ya nggak pernah juga gitu kan baca bahasa Inggris gitu loh, karena biasa baca bahasa Indonesia terus gitu loh. Dan terus juga menulis ya, jadi apa yang kalian baca usahain juga kalian tulis, entah itu catatan kayak itu kan, entah itu ya bikin apa paper kecil ya gitu kan, di Twitter juga oke gitu kan, atau di blog, pokoknya apa aja terserah gitu kan, karena untuk melatih menulis kalian gitu loh. Karena ini kan ilmu filsafat ya teman-teman, bukan filsafat doang. Jadi karena ada kata ilmu di situ, jadi kalian itu diharapkan untuk bisa menulis tulisan ilmiah gitu loh. Iya, secara sistematis gitu. Jadi biasain dari awal udah menulis ya. Terus juga cari-cari tahu juga tulisan ilmiah tuh gimana sih gitu loh. Nanti bahas ya kalau misalnya urusan tulisan ilmiah gitu. Tapi yang penting tulis dulu aja apa yang udah kalian baca, dan apa namanya di diskusi juga ya, apa yang udah kalian diskusikan dicatat gitu. Karena itu untuk melatih ya. Jadi emang sih awal-awal emang struggling, tapi lama-lama terbiasa kok. Gitu. Ini juga buat teman-teman 18 sama 19 juga bisa terapin ya gitu kan, meskipun kalian lagi jalan gitu, tapi seenggaknya masih ada waktu kok sebelum kalian sampai dapat mata kuliah metode penelitian. Seenggaknya kalian udah dapat gambarannya itu gimana. Coba yang kedua, Sam. Atau lu mau ada tambahan nggak? Gua ada tambahan. Oh ya, oke. Iya, diskusi deh. Ya, jadi diskusi juga penting banget, teman-teman, penting banget gitu. Kurangnya filsafat UI adalah
nuansa diskusinya. Menurut gue ya, ini in my humble opinion, filsafat UI memang kurang diskusinya. Kalau kita lihat ke UGM teman-teman, itu udah jempol banget ya, itu udah keren banget kalau anak UGM. Kenapa mereka keren? Karena mereka diskusinya kuat, teman-teman. Jadi saran gua, ini tunggu, anyway teman-teman, ini bukan berarti waktu mahasiswa udah gua dan dia lakukan. Ini justru kami sarankan ke kalian karena kami menyesal waktu kami mahasiswa baru itu kami nggak lakukan ini, ya nggak deh? Kalau gue sih bener banget. Itu ya, jadi, ada penyesalan besar banget deh. Ini saran dari kami ini adalah bukan karena kami sudah melakukannya, kami sudah lewati dan kami menyesal baru melakukannya sekarang ini, gitu ya. Makanya dia sama gue bikin itu ya, filosofi hub kolektif itu karena ternyata emang itu penting gitu. Nah makanya kami bikin dan syukurnya ya kami juga jadi ada koneksi ya deh sama teman-teman dari hub-hub lainnya, dari kolektif-kolektif lainnya gitu. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Biasakan baca, tulis dan diskusi, ikro ya teman-teman ya. Dan ya ini bukan karena kami sudah melakukannya, kami sudah lewati, pernah gagal melakukannya, dan kami harap ini bisa menjadi sebuah panduan yang menolong teman-teman juga. Saran kami sih bikin peer group ya, gitu. Tapi jangan ngegeng kayak, kami orang-orang pintar gitu ya, enggak. Tapi kayak, peer group aja, mungkin baca teks bareng-bareng gitu kan, sharing lah apa yang gue nggak ngerti gitu kan, ini menurut gue gitu. Kalau bisa bikin semacam circle seperti itu sih, itu mungkin nanti kalau gue memang bener S2-nya lulus di filsafat, nanti bisa gue inisiasikan. Ini masih ngurus administrasi nih teman-teman, jadi semoga aja lolos gitu ya. Oke. Nah ini saran dari gue deh, beberapa website di mana mereka bisa dapetin tulisan-tulisan bagus. Pertama itu dari Plato dan Stanford.edu. Ini teman-teman yang belum dari filsafat, yang baru maba nih, coba untuk cek Plato dan Stanford.edu. Ini penting banget. Mereka secara sederhana, enggak secara sederhana, ada yang sulit, tapi oke. Ini adalah website ilegal ya, ini ilegal gitu. Tapi nggak apa-apa, karena itu satu bentuk perlawanan terhadap kapitalisme ya. Gitu. Jadi ini ilegal. Kalian bisa cari berbagai macam buku di sana, gitu ya. gen.lib.rus.ec ya. Saran gue baca pertama buku ini ya, Short History of Philosophy, The Basic of Essay Writing, gitu ya. Terus ini soal gambaran besar ya, ini gambaran besar teman-teman ya. Gambaran besar. Sorry jelek. Pulpen laptop gue ketinggalan di depan kamar gitu. Jadi ini Basic of Essay Writing, gimana sih cara nulis esai. Ini Lewis Vaughan lebih spesifik lagi nih, Writing Philosophy, A Student's Guide to Writing Philosophy Essay. Silakan screenshot. Jadi ini ini penting banget nih, penting banget karena ini akan mengajarkan kalian apa artinya untuk menulis secara filosofis, apa artinya untuk menulis secara argumentatif. Sekali lagi, kita ini bukan sekedar narasi ya, bukan sekedar cerita tulisannya, tapi tulisan argumentatif. Ada posisi dan ada juga sanggahan terhadap posisi sebaliknya dari tulisan kalian. Nah, karena ini bukan sebuah seminar tulis-menulis, gue nggak akan jelasin lebih lanjut gitu ya, deh. Terus yang terakhir, Julian Baggini Philosopher's Toolkit, ini penting. Kenapa? Ini metode berfilsafat. Nah, ke 1, 2, 3, 4 buku ini bisa kalian dapetin di website ilegal ini ya, gen.lib.rus.ec. Coba kalian cari-cari nanti kalau mau tahu. Tapi yang paling penting, coba untuk pertanyaan, baca yang ini, yang dari Warburton. Yang Philosopher Toolkit bisa menyusul lah. Gitu. Nah ini ya, ini yang penting nih, ini yang paling penting. Yang ini bisa menyusul nanti. Ketika kalian sudah punya basic yang lebih mendasar lagi. Ya, oke, dari gue itu deh. Oke, nah ini nih teman-teman, perhatikan pedoman teknis penulisan akademik. Jadi biasanya ya kalau di UI itu pakainya kan format APA, American Psychological Association. Teman-teman nanti bisa googling ya format APA ini kayak gimana sih gitu kan, karena sebenarnya dibelajarin deh di kelas bahasa Indonesia, tapi kayaknya nggak ada. Iya, tapi kan belum pada dapet. Iya, pada nggak inget kayaknya. Nggak, maksud gue pas SMA kayaknya ada ya, tapi kayaknya nggak penting dulu. Kayaknya nggak semua SMA juga dapat. Nggak semua SMA ya? Nggak semua SMA. Jadi ini buat teman-teman yang nggak tahu APA ini apa, silahkan googling dan cari tahu benar-benar ya, dan pelajari gimana sih cara menulis dengan baik. Kayak misalnya ngutip, terus daftar pustaka, terus juga apalagi ya Sam ya biasanya di APA gitu ya. Udah gitu kan, citation sama referensi. Iya, maksudnya endnotes. Oh iya, catatan akhir gitu kan, footnote gitu kan. Footnotes dan ada deh ya, endnotes doang ya. Nggak, biasanya kalau APA itu footnote ada, tapi buat keterangan doang. Iya. Bukan buat kutipan, gitu. Ini penting banget untuk diketahui sama teman-teman, karena kurangnya di UI lagi-lagi ya, itu jadi
pedoman penulisan teknis itu nggak didapat di semester 1, teman-teman, tapi didapatnya itu di semester berapa SM ya? 4 atau 6 ya? Gue lupa 5 ya? deh. Apa 5 BIA gitu. nggak sih, Dek? BIA ya? Nah iya, BIA, 6, Bahasa 6, Indonesia 6 Akademik. ya, Itu benar 6. itu 6 gitu kan. Jadi itulah emang nggak sistematis ya, tapi ini penting banget dan ini aduh ini gimana ya? Rada menyesal sih gitu kan, Iya. baru tahu gitu di semester 6 gitu loh. Jadi saran kami teman-teman pelajari ini gitu loh. Tapi ada beberapa format lain ya sebenarnya ya, selain APA ini ada Turabian, terus ada MLA gitu kan. Tapi biasanya kalau di filsafat di FIB itu lebih dipakainya APA ini sih gitu. Gimana Sam? Jadi Ada teman nggak? nanti, ya benar, tulisan kalian nanti jadinya bisa rapih dan Mm-mm. dosen juga senang liatnya. Wah, gila, udah kenal citation, references, dan endnotes nih. Jadi saran gue, ya mungkin kalian nggak langsung di minggu pertama tugas ya, mungkin minggu keempat, minggu kelima, tapi it's okay. Kalian cari tahu aja citation, references, endnotes, gaya kutipan APA. Karena kami kayaknya gue sih dulu ya semester 1 tuh udah pakai deh. Tapi karena gue lihat teman-teman gue, pada kagak pakai, ya udah gue juga males gitu kan. Jadi gue udah sempet pakai tuh. Akhirnya gue nggak pakai. Terus semester 3 di kelas metafisika karena dipaksa sama dosen gitu, Mbak Upi, baru kami pakai lagi. Kalau nggak bakal pakai kayaknya. Untung dipaksa. Iya. Dan bisa buta banget. Lanjut deh, silakan. Gitu. Nah ini pahamin sistematika filsafat ya. Nah ini mungkin nanti apa ini nanti teman-teman gitu ya? Iya, apa penjelasan tentang ini tuh nanti dipelajarin ya. Kami nggak mau spoiler di kelas pengantar ilmu filsafat ya. Nanti pelajarin juga kayaknya maba udah dapat ya. Aku dengar-dengar ya epistemologi sama etika ya sekarang ya. Dulu kami itu dapat epistemologi di semester 2 dan dapat etika itu di semester 3 waktu itu. Makanya bersyukur nih teman-teman udah teman-teman 20 ya, itu udah dapat epistemologi dan etika di semester 1. Sebenarnya harusnya metafisika juga sih gitu kan. Cuma ya gimana departemen deh gitu. Ini penting banget. Kenapa? Karena dasar filsafat itu ya ini ke 5 poin ini gitu loh. Kalau teman-teman nggak pahamin 5 dasar ini, ke depannya bakal susah. Aku kasih tahu aja nih. Jadi segala problem filsafat, terus juga cara kita ngebaca fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita itu berdasarkan 5 ini biasanya begitu. Dan kalau misalnya pengertiannya nanti kalian bisa pelajari ya. Cuma saran aku cuma yang bisa kami bilang gitu kan ya ini kalian harus benar-benar berdasarkan dan harus paham tentang 5 konsep ini. Gimana Sam? Iya, persis banget ya. Thank you. Seperti kata dia, ini nanti kami nggak akan jelasin, gitu. Kecuali kalau nanti di akhir kalian memang minta jelasin. Tapi kami akan jelasin karena kami nggak mau spoiler. Nah, kelima hal ini penting seperti kata dia tadi, karena ini adalah kacamata bagi kalian untuk melihat yang namanya problem-problem ilmu filsafat, gitu ya. Jadi seperti kata dia sekali lagi, penting, fundamental, dan perhatikan banget ketika kalian di kelas, gitu. Oh iya, satu lagi. Ya, silakan. 5 hal itu bukan hal yang benar-benar terpisah ya teman-teman. Jadi ini benar-benar satu kesatuan. Itu yang pentingnya. Kayak gini ya, kurang lebih gini ya, ada tumpang tindihnya ilmu filsafat. Nah ya. Gitu, ya. Jadi ini nggak benar-benar kayak pisah, ini metafisika, ini epistemologi, sebenarnya enggak. Jadi itu tuh kayak saling gimana ya, saling memengaruhi dan saling nyambung dan saling melengkapi gitu 5 hal ini. Gitu. Tapi anyway, kalian pahamin dulu secara terpisah deh, ya nggak sih? Karena nanti mereka bingung. Iya, pahamin tidak terpisah. Pahamin secara terpisah nggak apa-apa, cuma dalam penerapannya ini harus saling nyambung gitu. Tumpang tindih. Ya. Oke, terus apa lagi yang soal ini? Kayaknya, ini deh, pengantar ilmu filsafat juga penting ya. Dan nanti enak sih sama Bung Sandi, enak banget. Iya. Kita masih sama Bung Sandi nggak ya? Bung Sandi sih biasanya. Cuma disiak aja namanya Pak Harsa. Oh iya, enak banget Bung Sandi itu. Terus BIM gue dulu. Iya. Nah, ini nih yang kurang banget ya menurut aku pribadi filsafat klasik. Aduh, ini soalnya kenapa? Dasar filsafat ya ini ya, selain karena emang filsafat itu dasarnya dari klasik ya. Jadi klasik dalam arti Yunani dan Romawi, teman-teman. Jadi setelah itu juga ada abad pertengahan ya. Ini penting banget, jangan abaikan mata kuliah filsafat Yunani dan abad pertengahan. Kenapa?
Karena segala problem-problem filsafat, entah itu di kontemporer dan modernnya, itu akarnya itu dari sini, gitu loh. Jadi teman-teman gak bakal bisa paham gitu kan, kenapa sih misalnya katakanlah, kenapa sih si Immanuel Kant uh, ngomong apa namanya fenomena-fenomena gitu kan. Terus kenapa sih gitu kan si René Descartes ngomong cogito ergo sum gitu loh. Terus apa lagi ya? Problem-problem kontemporer dan modern ya. Ya pokoknya banyak lah ya gitu kan. Itu tuh dasarnya tuh dari sini teman-teman dari filsafat klasik gitu. Kayak misalnya ya pemikirannya Plato itu kan bahkan disebut ya sama salah satu filsuf kontemporer ya Alfred North Whitehead itu disebut kalau filsafat Barat itu semuanya tuh catatan kakinya Plato gitu berarti dasarnya nih si Plato ini nih biang keroknya gitu. Kenapa ini? Karena ya emang pahamnya ya, maksudnya problem-problemnya itu pertama diutarain tuh sama Plato gitu loh. Tapi nggak cuma jangan start dari Plato ya, tapi dari sebelum-sebelumnya juga bahkan dari Thales itu penting banget. Terus juga kalau perlu kalian pelajarin filsafat mitologi Yunani itu penting banget. Jadi dengan kalian mempelajari mitologi Yunani, kalian bisa tahu kenapa sih gitu kan si apa? Nih aku spoilerin dikit ya. Contohnya Thales. Thales itu bilang hal yang utama gitu kan yang arche ya sebutannya ya itu adalah air. Nah, tahu nggak kenapa si Thales ngomong kayak gitu? Karena di mitologi Yunani itu Hades sama siapa ya aku lupa gitu kan dan sama dewa-dewa lain gitu ya itu selalu bikin perjanjian di atas sungai Styx. Jadi Thales mandangnya oh berarti yang penting ini air gitu teman-teman. Jadi selalu ada hubungannya gitu sama mitologi Yunani ya itu kan. Ya mungkin nanti kalian pelajar ya kalau misalnya filsafat itu kan dari mitos ke logos gitu kan. Tapi jangan mengutamakan logosnya aja. Kita juga harus tahu juga nih basic mitosnya itu gimana sih gitu. Nah, nanti bergeser ke filsafat Yunani, terus juga Romawi, Stoa dan lain-lain. Terus juga ke abad pertengahan nanti dipegang sama Pak Harsa ya teman-teman. Pak Harsa aku udah percaya lah gitu. Nggak usah diraguin ya, itu dosen pembimbing. Iya, pembimbing aku. Itu nanti bakal dijelasin lebih lanjut sama Pak Harsa dan Pak Harsa juga pasti bakal jelasin ya kenapa beberapa hal itu penting. Jadi jangan meremehkan dua mata kuliah itu karena itu dasarnya itu fondasinya gitu. Gimana Sam? Ada tambahan nggak? Sam? Benar. Basically nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang bisa kita remehkan ya. Tapi ini sangat penting gitu ya Dea. Iya penting banget. Nggak maksudnya soalnya kan kadang ya suka ada tadi kayaknya putus deh. Nggak soalnya kadang suka ada yang remehin aja gitu. Karena filsafat pertengahan ya contohnya ya. Kenapa? Jadul banget. Jadul banget gitu kan. Atau lah filsafat abad pertengahan cuma buat ngebelain Tuhan sama teologi doang. Enggak, jangan begitu karena justru itu fondasi utamanya teman-teman gitu. Dan memang kebanyakan ini deh univ dulu luar itu tulisan klasik loh, Plato Republik apa segala macam. Bener banget. Iya. Tapi ya anyway kalian ikutin saja apa yang diaranin sama ini sih ya prodi gitu. Tapi anyway kalau di luar seperti itu gitu. Kalian coba aja. Nah ini juga saran berikutnya nih. Kalian coba aja cari silabus di luar negeri punya lengkap kok. Lu mau nyari Harvard punya lah, punya siapa itu gampang lu tinggal cari. Coba lu bandingin gitu sama lu punya sendiri gitu. Terutama di soal pengantar filsafatnya gitu. Ada tambahan nggak deh soal ini? Oh, udah cukup. Ya. Thank you deh. Nih sekarang gue akan bahas soal nanti atau soal karir. Ini penting banget dalam kalian gitu ya. Maksudnya gimana sih maksud gue? Yang dipikirkan maba filsafat umumnya, aduh, gue kerja apa nanti gitu. Jadi gue mau bahas ini, pertama mau nenangin, tapi sekaligus juga mau memberikan sebuah fakta yang memang pada dasarnya ada di dalam kerja. Gitu. Sekarang kita sharing juga ya Sam ya. Ya, FYI yang baru datang tadi, mau gue kasih tahu lagi, gue ini memang fokusnya di dalam pendidikan gitu. Tapi kita akan bahas itu selanjutnya. Nah, ini dari LinkedIn nih, menarik nih. Yang tadi yang di-share sama Romo Joni, Dek. Iya. Jadi ini adalah
the skills companies need most in 2020 gitu. Nah, coba kita lihat. Blockchain, filsafat gak punya. Cloud computing, filsafat gak punya. Analytical reasoning, ya so-so lah ya. Artificial intelligence tentu tidak. UX design tentu tidak. Ini enggak. Sales mungkin kalau ada yang udah jualan. Nah, video producting masih bisa. Nah, ini adalah hal yang kita tidak pelajari sama sekali di filsafat UI. Ya nggak? Lo nggak bakal belajar blockchain. Lo nggak bakal belajar cloud computing. Lo nggak bakal UX design di sana gitu. Tapi ini bisa kalian otodidak gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman. Gitu. Nanti kan kita bahas lebih lanjut lagi ya. Tapi ini kita nggak punya sama sekali nih. Kita nggak punya hard skills. Tapi kita punya soft skills di sini. Gitu ya. Creativity, gue yakin anak-anak filsafat itu kreatif dan sering mikirnya out of the box. Persuasion, gue yakin anak-anak filsafat juga punya tingkat persuasi yang sangat tinggi. Ya, kolaborasi ini akan sambil jalan sih ya, lu bisa tingkatin sendiri. Adaptability juga ini tingkatnya sendiri. Nah, kita bisa mainnya di sini aja teman-teman ya, terutama di tingkat creativity and persuasion itu lu bisa majuin banget di bagian sana gitu. Terutama ketika kalian berfilsafat itu kemampuan kalian untuk berargumentasi gitu ya. Berargumentasi naikin gaji misalnya, enggak lah. Berargumentasi gitu kan. Terus lu presentasi gitu kan, lu nulis itu bakal meyakinkan, compelling banget buat orang lain gitu. Apalagi kalau bahasa lu udah rapi segala macam. Jadi kita emang nggak ada kekuatan di hard skills kecuali kalian yang belajar sendiri. Tapi kita bisa berfokus kepada top 5 soft skills yang ada di dalam ilmu filsafat. Ini kalau menurut gue sih. Lu gimana, Dek? Ini gue langsung inget sama kelas MedPen kita deh, Sam. MedPen atau seminar ya. Inget banget Bung Sandi, dosen kita tuh pernah bilang gitu loh. Emang di filsafat itu kalian ya tidak dilatih hard skill gitu kan, tapi hard skill itu bisa kita dapat di luar gitu. Entah itu kita ikut seminar, pelatihan, kursus gitu kan, atau misalnya magang gitu loh, sambil ngisi liburan ya kan, liburan panjang. Tapi di filsafat itu diutamain soft skill ini gitu kan, dan soft skill ini berkembang ya sambil jalan gitu. Jadi selama kalian 4 tahun nih kuliah filsafat itu kan, jadi top 5 soft skill ini ya bisa berkembang sih secara sendirinya gitu sih. Bu Sandi pernah mention ini kok di kelas seminar ya waktu itu. Ya, jadi ini yang perlu diingat, hard skills kita memang tidak punya, tapi yang bisa kita jual adalah soft skills-nya kita. Nah, makanya tadi kita saranin tuh apa yang bisa kalian lakukan supaya bisa striving for the best. Anyway, kami bukan mau nyaranin kalian untuk jadi mahasiswa-mahasiswi ambis, bukan. Tapi kami hanya menyarankan apa yang bisa kalian kerjakan untuk ya punya mapping lah ya, punya pemetaan di dalam konteks filsafatan di UI gitu. Nah, apakah ada prospek kerja dalam ilmu filsafat? Tentu saja jawabannya ada, teman-teman. Nah, gue punya dua. Gue sendiri punya perspektif bahwa ketika seseorang lulus dari jurusan filsafat, itu bisa dua pilihan, dua dunia di mana mereka berada. Pertama, bergelut di dalam dunia akademis, gitu ya, jadi dosen, gitu kan, jadi researcher, dan semacamnya. Tapi kalian juga bisa kok menjadi seorang filsuf di dunia publik, ya, dunia yang penuh dengan orang-orang yang tidak memahami filsafat. Tapi ini akan makan biaya banyak gitu ya. Kenapa? Karena harus langsung S2, kalian langsung harus S3 gitu. Yang mana tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Ini hanyalah orang-orang dengan privilege tertentu. Tapi kalian juga bisa jadi filsuf di dunia publik kok. Maksudnya gimana? Ya kalian tetap mempertahankan gaya berpikir kalian yang filosofis, yang kritikal, yang out of the box, yang radikal, maksudnya mengakar di dalam konteks-konteks pekerjaan di mana kalian berada. FYI, anak-anak filsafat UI itu menyebar banget nih teman-teman. Nggak ada yang di satu pas. Jadi memang kita nggak ada pasar pasti ya deh ya. Iya, nggak ada banget. Kita nggak ada. Jujur aja nggak ada. Filsafat nggak ada. Itu kabar buruk. Gitu. Tapi kabar baiknya, mahasiswa filsafat menyebar dengan sedemikian rupa. Seperti tadi gue cerita, gue di Zenius. Itu perusahaan yang fokus di dalam dunia pendidikan. Dea sempat di copywriter ya, Dek? Iya, sempat jadi jurnalis juga gue. Iya, dia dulu di mana ya? Pintar politik ya, Pinpol ya? Ya, Pinpol. Iya, jadi terus teman kami juga ada yang di mana ya? Bingung gak ya? Di Gojek ya. Ada yang S2 lagi langsung gitu. Ya pokoknya memang kita tidak punya kantor yang fix gitu ya. Kantor untuk menerima jurusan filsafat, tapi kita menyebar gitu. Kita punya kesempatan banyak. Dan anyway, menurut penelitian, mahasiswa S2 itu yang dari jurusan ilmu filsafat punya
tingkat kemampuan analitis yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa-mahasiswa lainnya dari jurusan yang lain. Yaitu jadi memang filsafat itu punya kemampuan berpikir yang lebih kreatif, yang lebih kritis dibandingkan mahasiswa-mahasiswa lain. Oh ya Dek, gue jadi keinget Dek. Apa? Lu ingat nggak Mas Irfan yang dulu S2 bareng kita ambil matrikulasi? Oh iya iya. Agak lupa ya. Iya iya. Nah, dia itu ngambil ilmu S2 filsafat. Kenapa? Karena dia nggak diterima beasiswa. Karena tulisannya kurang filosofis deh. Dia ada cerita waktu itu. Iya iya. So, gue inget. Tulisan filosofis itu untuk S2 dan S3 penting. Ya, ini kita belajar dari Mas Irfan aja. Ini nggak bohong ya. Maksudnya bukan supaya nenangin kalian, tapi ini jujur bahwa yang namanya tulisan filosofis itu penting nantinya ketika kalian mau apply, ketika kalian lanjut ke dalam S2, S3 dan semacamnya gitu. Tunggu ya, ini ada yang mau masuk lagi. Oke. Nah, terus apa sih yang bisa kalian lakukan? Nah, dari sekarang menurut gue ya, Dek, tentukanlah dan carilah minatmu itu, ya. Entah kalau lo mau ke dunia pendidikan, entah lo mau tulis-menulis, jurnalistik, lo cari deh sebaik-sebaiknya itu. Atau lo mau jadi musician, itu ya, mau jadi artis, mau jadi aktor, mau jadi apa, kayak lo pikirin baik-baik kira-kira lo akan ada di mana nantinya. Gitu. Kenapa lo harus pikirin dari sekarang? Supaya kalian bisa pilih komunitas, organisasi, apapun itu yang akan menunjang kalian untuk punya kemampuan yang memang diperlukan di tempat kerja di mana kalian berkarya, bukan sekedar bekerja gitu ya. Kalian bukan mesin-mesin untuk sekedar menghasilkan uang. Kalian adalah manusia-manusia yang memang cara mengadanya adalah untuk berkarya, untuk menghasilkan sesuatu. Gitu. Jadi jangan kita reduksi makna berkehidupan gitu. Jangan hidup tuh cuma soal bekerja, jangan. Hidup juga soal berkarya gitu. Ya, jadi sekali lagi ketika kalian udah nentuin nih, oke, gue udah tahu kalau gue mau fokus di dunia pendidikan. Oke, ambillah waktu untuk volunteer, untuk ngajar secara gratis di mana. Atau kalian udah mulai ngeles-ngelesin orang gitu kan, cari tempat di mana kalian bisa jadi guru les gitu kan. Kalau tulis-menulis, ya kalian fokus untuk tulis-menulis gitu kan, ikut suara mahasiswa gitu, dan semacamnya. Gitu. Jadi memang kalian udah harus set pikiran kalian ke depannya. Kalian mau jadi apaan, atau kalian mau berkarya di bidang apa. Anyway, tapi jangan bukan memaksa kayak ini, set your priorities right. Menurut gue maba ini boleh jadi masa-masa pencarian diri kalian. Dulu gue waktu maba itu ikut tesas deh, teater sastra. Gue ikut teater gitu. Dan kan soalnya pernah menang ya deh, pernah dapat nominasi. Iya. Ya, jadi dulu sempat ikut tesas tapi nggak lama, nyoba-nyoba gitu kan. Sempat dulu mau ikut-ikutan apalagi tuh. Debat, gue sosok ikut-ikutan di FIB gitu kan, terus ikut-ikutan gambar segala macem, terus ikut-ikutan ini study club, iya bener, segala macam gue coba-coba, tapi pada akhirnya ya ada satu hal yang gue memang fokus di akademis gitu ya, maksudnya memang gue bercita-cita untuk menjadi akademisi dan memang gue hobi tuh menulis, ngajar dan segala macamnya, makanya gue set priorities gue right. Bahkan sekarang gue udah tahu nih, oke, gue jadi guru ya. Jadi guru, terus gue punya kesempatan untuk masuk Zenius. Masuk Zenius, gue ngajar apa? Ada yang ngajar filsafat? Gak ngajar filsafat, gue ngajar sejarah, teman-teman, FYI. Nah, ketika gue ngajar sejarah, at the same time, berarti gue udah punya backup plan kalau seandainya nanti gue keluar di Zenius, gue bisa ngajar di sekolah lain, ngajar sejarah, gitu. Karena udah pernah ngajar sejarah dulu di sini. Dulu gue ngajar di Sekolah Nasional Plus, teman-teman, di UPH College, FYI aja, gitu. Jadi, no worries, ya, kalau kalian punya prioritas. Sam, putus-putus, Sam. Oh iya, sekarang gimana? Udah. Lanjut. Halo? Tes? Lanjut. Iya, tadi gue nanya deh, bisa nggak sih? Kenapa? Bisa nggak jadi kupu-kupu? Kenapa? Kuliah pulang. Kupu-kupu, gimana ya? Kayaknya 50-50 sih ya. 50-50 ya? 50-50 sih gitu kan. Di satu sisi ya oke lah, nggak masalah kalau kalian mau fokus sebenar-benar sama kuliah gitu kan. Cuma yang penting itu sih teman-teman, jangan abaikan yang tadi disampaikan ya, membaca, menulis, diskusi. Jangan tinggalin itu ya, khusus untuk filsafat.
Tapi di sisi lain ya kupu-kupu nggak baik juga sih gitu kan, karena gini loh, kalau nanti kalian udah kerja, nih pengalaman ya, ini gue sharing aja pengalaman ya. Waktu itu gue tuh sering ditanya gitu, karena nggak punya pengalaman kerja ya, itu sering ditanya aktif organisasi nggak, ditanya begitu. Jadi kalau misalnya di CV kalian ada beberapa organisasi, itu jadi nilai plus untuk untuk kalian nanti kerja gitu loh. Tapi nggak cuma buat organisasi aja sih. Saran gue nih ya, ini saran gue pribadi karena pengalaman gue susah cari kerja ya waktu itu. Itu kalaupun kalian mau aktif dan nggak kupu-kupu, itu kalian magang. Itu sih. Itu penting banget, parah, penting banget. Karena nih, jadi jangan ikut-ikutan organisasi untuk ikut-ikutan aktif doang, iya sih? Jangan kayak gitu, hindarin kayak gitu. Jadi ini aku kasih tahu di sekarang ya. Sebenarnya perusahaan-perusahaan itu nggak memandang jurusan kalian apa, nggak memandang IPK kalian berapa sekarang, tapi lebih memandang kalian itu udah punya pengalaman dan skill apa itu. Skillnya dalam arti. Tapi jangan jadi alasan IPK jelek ya. Iya, tapi jangan jadi alasan IPK jelek juga. Tapi yang dibutuhkan di sini tuh jadi skill itu dalam arti soft skill dan hard skill gitu kan. Tadi kan yang udah kami jelasin ya. Nah itu kan kalian udah bisa sambil jalan. Nah buat hard skillnya kalian tuh bisa magang, bisa pelatihan, dan biasanya kan pelatihan itu dapat sertifikatnya ya. Nah kalau misalnya udah ada sertifikatnya, itu kalian udah bisa tuh dimasukin ke CV gitu loh. Jadi itu jadi modal juga deh, modal plus buat nanti kalian pas udah kerja. Jadi nanti pas kalian udah lulus, ya kalian nggak bener-bener fresh graduate yang buta gitu loh, bener-bener fresh graduate yang nggak ada pengalaman, enggak, tapi udah punya soft skill, hard skill, sekaligus pengalaman magang gitu. Jadi makanya kalau misalnya gue pribadi ditanya gitu kan, ada saran nggak buat maba atau yang teman-teman masih kuliah, selalu aku saranin jangan lupa magang. Kalau misalnya emang kalian orientasinya pengen kerja dulu gitu loh. Itu penting banget. Jujur aku tuh aku sharing aja ya. Aku tuh 9 bulan nganggur waktu itu. Habis lulus ya, habis wisuda. Itu apply banyak perusahaan, mungkin ratusan maybe. Itu gak dipanggil-panggil karena pengalaman aku kurang. Kalaupun dipanggil, itu juga nggak lolos interview gitu kan. Karena lagi-lagi pengalaman kurang, dan malah ada satu company yang bilang karena aku lulusan filsafat, itu dibilang katanya kepinteran. Begitu. Ada yang benar. Ada yang aku digituin pernah gitu. Tapi akhirnya kan aku dapat kerja kan ya waktu itu ya karena ngelihat kan filsafat itu punya soft skill yang critical thinking itu ya gitu kan, terus juga kreativitas gitu kan. Dan syukur-syukur banget ya, itu penting banget, itu parah itu kan, karena untuk kedepannya itu ya itu modal utama tuh itu gitu loh. Gitu sih. Gimana Sam dari lu? Iya, benar gitu. Dan kalau ngomongin soal kerja itu antara campuran kapabilitas lu dan juga keberuntungan sih. Kalau gue sih jujur, gue beruntung ya. Jadi abis lulus tuh langsung dapat kerja, ngajar langsung. Gue ngajar dengan waktu. Gue gak beruntung. Iya. Tahun 10 bulan. Tapi bukan berarti gue tidak capable. Itu ada kapabilitas yang gue miliki juga gitu. Ya, dan nggak tahu ya, path gue akhirnya terbentuk menjadi seperti yang sekarang ini gitu. Bukan beruntung kali ya, probabilitas lah kalau mau ngomongnya scientific gitu. Dan dia ngomong IPK nggak penting, bukan berarti dia IPK-nya jelek. Dia IPK-nya cum laude gitu. Jadi yang ngomong IPK nggak penting justru ya ini dia yang cum laude juga. Jadi bukan berarti bahwa IPK nggak penting akhirnya nilai kalian jelek, yang gitu. Nah oke, sip. Oke, ini saran lagi ya teman-teman ya. Wajib rajin-rajin cari informasi pertukaran pelajar. Beberapa teman kami ada yang bisa ke Jepang kok gitu. Padahal dari jurusan filsafat ya. Dan dia cari sendiri. Fatia, bener. Iya, Fatia, Mbak Gea, itu Gea ke Singapura gitu. Terus lomba nulis, volunteer, ini tadi kata dia ya, beasiswa, itu lu cari semuanya. Tapi jangan jadi, gue nggak mau bilang jadi ambis, tapi set your priorities right gitu. Cari yang memang akan mengembangkan lo, jangan sekedar ikut aktif-aktifan doang. Kalau organisasi aktif-aktifan doang, cuma numpang nama, itu nggak etis juga dan buruk gitu buat diri lo. Akhirnya lo sibuk tanpa arah. Cobalah untuk sibuk
dengan telos kalau kata Aristoteles, dengan tujuan. Gitu. Jangan ikut-ikutan sibuk-sibukan doang gitu. Atau kalau mau sibuk, emang lu orangnya ini banget nih. Gue yang kongko-kongko, gue yang sosialita, gue yang ngumpul-ngumpul. Iya, boleh itu bagus banget gitu untuk membentuk lu pada nantinya koneksi dan segala macam dan juga ya tentu bersahabat sama orang lain gitu. Mau jadi mapres, mahasiswa berprestasi, sabi banget. Anak filsafat punya kelebihan dibandingkan mahasiswa-mahasiswi dari jurusan lainnya. Kenapa? Karena kita punya mapres itu mahasiswa berprestasi, ajang tahunan yang dilakukan setiap tahunnya, per tahunan ya. Jadi untuk setiap mahasiswa itu yang berprestasi. Nah, kita tuh jago banget teman-teman filsafat karena kita punya kerangka teori yang banyak gitu. Waktu itu gue mapres ya, mahasiswa depresi kalau kata teman gue. Itu mahasiswa kampret. Ya mahasiswa kampret ya. Iya, jadi gue mapres tuh harapan 3. Itu karena gue nggak serius juga sih gitu. Jadi kita bisa banget kok untuk jadi mapres. Jadi no worries, anak filsafat bisa tetap yang baik kok di fakultasnya. Kemudian berkarya, ini juga kurang banget nih Dek. Ya, kita nggak punya channel. Tapi udah ada sih ya Dek, channel untuk nulis jurnal ya kalau di Filsafat UI ya. Nah itu gue kurang tahu tuh sekarang gimana. Iya, jadi ada jurnal, tapi masih gue nggak tahu secara personal karena kami udah nggak di UI lagi kan. Kalian bisa kirimin tulisan-tulisan kalian ke banyak website yang menerima tulisan dari mahasiswa. Indo Progress, adik gue pernah masuk di sana. Logos, ID, lu bisa. Galeri Buku Jakarta, gue pernah masuk sana. Ini. Coba kalian cari-cari website filsafat yang bisa ngembangin kalian tulisan kalian gitu. Jadi berkaryalah, jangan berhenti. Anyway, ini terakhir, jangan mengkhawatirkan, aduh gue kerja di apa gitu. Karena itu kekhawatiran yang dimiliki oleh semua mahasiswa jurusan gitu. Ya mungkin secara spesifik filsafat lebih khawatir lagi karena kita nggak punya hard skill. Tapi anyway, semua orang khawatir. Yang penting kerjakan yang terbaik untuk kuliahmu. Nikmatilah. Kalau kata anak filsafat, bercintalah, bergaulah, dan ubahlah dunia. Kalau kata Keating di dalam Dead Poets Society, seize the day, carpe diem, nikmati masa 4 tahun kuliah yang ada di ilmu filsafat ini. Jujur, jadi ini udah ya. Mungkin bisa gue bilang ya, Dek, masa 4 tahun kuliah di filsafat itu masa yang paling ini ya, menyenangkan gitu buat gue secara personal gitu. Jadi ya nikmatilah masa kalian di